dakwah lepas riba ini tuh dari mana sih Bu? Saya awalnya ngeliat di IG, Mas. Oh, dari Instagram. Iya, scroll kayaknya kok kayak keketuk hati saya gitu buat nge-DM DLR. Nah, pas nge-DM itu langsung direspon. Langsung direspon? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Afni ya? Elvi. Ibu siapa? Elvi. Bu Elvi, nggak apa-apa ya? Lanjut ya. Ibu Elvi ya? Iya. Aduh, Bu Afni mulu lupa. Ibu Elvi ya? Iya. Masya Allah, Ibu Elvi ini sudah menjadi keluarga dakwah lepas riba ini sudah berapa tahun, Bu? 1 tahun lebih, mau 2 tahun deh. Akhir tahun ini 2 tahun. Oh, akhir tahun ini 2 tahun iya. ya? Masya Allah, berarti Ibu ini kondisinya kenal dakwah lepas riba itu waktu kita ada di kantor pertama ya? Iya, kantor. Oh, Masya Allah, sekarang kita sudah ada 3 kantor nih Bu. Nah sekarang kita lagi ada di kantor DLR Care. Gitu, ini kantor DLR Care. Yang satu atap dengan Masjid Akbar. Jadi kondisinya di kantor ini benar-benar ingin memfokuskan umat untuk lebih dekat dengan masjid Bu. Hatinya terpaut lagi dengan masjid. Gitu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kesini sama siapa? Sama suami sama anak. Sama suami sama Iya. anak. Oh, Masya Allah. Tadi sampai sini jam berapa tuh tadi? Asar, pas ajan asar. Asar ya. Sini. Terus Iya. tadi nyobain datang ke kantor baru. Iya, yang baru. Oh, Masya Allah. Yang Dimension. Gimana Bu? Kantor di Dimension itu menurut Ibu bagaimana kantor kita di sana? Bagus. Bagus ya. Baru. Berarti Ibu perhatiin banget nih perkembangan dakwah lepas riba dari tahun ke tahun ya? Iya. Oh, Saya Masya ngeliat Allah. dari IG juga kan. Oh, ngeliat dari IG Iya. juga. Berarti masih aktif ngeliat? Iya. Oh, Masya Allah. Bagaimana menurut Ibu makin banyak gak sih orang-orang nih atau umat-umat di luar sana yang terbuka matanya atau teredukasi oleh dengan adanya dakwah lepas riba ini? Kalau saya lihat dari IG sih makin banyak yang gabung sama DLR. Makin banyak yang Iya. gabung ya, Masya Allah. Ibu berarti turut senang gak nih sebagai orang-orang yang batch pertama lah mungkin ya kita katakan? Senang. Senang ya? Iya, senang. Oh, Masya Allah, bisa menjadi pelopor-pelopor juga ya, Masya Allah. Nah sekarang kita ini buat program baru di dakwah lepas riba yang concert banget untuk kita nih sharing time sama saudara kita juga, sama umat juga, untuk bagaimana sih setelah proses sekian waktu dengan dakwah lepas riba, perubahan hidupnya seperti apa, perkembangannya seperti apa, itu yang kita pengen tahu. Makanya kita undang Ibu ke sini. Makasih banyak udah memenuhi undangan kita. Masya Allah, datang full tim ya Bu ya, satu keluarga. Masya Allah. Dari Bekasi ya Bu ya? Iya, dari Bekasi. Oh, Bekasi. Masya Allah. Tuh teman-teman, jadi orang yang dari jauh-jauh juga, kalau kondisinya dia memang ingin mengambil bagian dari dakwah, gak pernah bilang itu jauh gitu ya. Kita lanjut Bu. Jadi Masya Allah, kita pun sangat senang, sangat terbantu dengan adanya kehadiran Ibu di sini. Kondisinya Ibu ini tadi udah ada yang pertama nih, podcast yang pertama, sekarang podcast yang kedua ya, dengan suasana atau season yang berbeda. Yang pertama ini pembicaraannya deep talk. Kenapa? Karena merupakan itu keluarga DLR yang baru Bu. Nah kondisinya kalau baru ini kan berarti masih pening banget ya. Kondisinya dia benar-benar kayak mendapatkan sensasi awal lepas riba. Jadi masih banyak tangisan, air mata dan lain-lain. Masya Allah, sekarang saya ngelihat kondisi Ibu sehat banget nih, kayaknya happy banget nih. Masya Allah. Emang dulu sebelum kenal dakwah lepas riba seperti apa sih Bu? Dulu semeraut banget deh pokoknya saya. Sampai anaknya sakit terus tiap bulan, terus sama pasangan berantem terus. Gitu. Pokoknya sebelum kenal sama DLR kacau deh pokoknya. Kacau ya? Iya. Oh, Masya Allah. Terus setelah kenal dakwah lepas riba, bagaimana yang Ibu rasain? Alhamdulillah agak tenangan Mas. Alhamdulillah Gitu, tenang iya. ya, Masya Allah. Udah baru aja kurang lebih, belum sampai 2 tahun ya Bu ya? Belum. Melihat kondisinya, utang Ibu apa aja sih? Banyak, ada pinjol, Pinjol. ada KUR, BRI, Ada KUR. ada KTA juga, Ada KTA juga, koperasi, ada koperasi juga, motor, oh, kredit motor. ada cicilan motor juga. Iya. Total ada 5 lobang ya Bu ya? Iya. Masya Allah. Gimana tuh ngejalanin hari-hari Ibu sebelum kenal dakwah lepas riba dengan tuntutan
hutang riba yang segitu banyak? Iya, pusing mas. Pusing? Iya. Oh, Masya Allah. Pusing banget. Pusing itu. banget? Iya, pokoknya kacau banget ya waktu sebelum kenal sama DLR tuh kacau banget. Memangnya waktu sebelum kenal DLR ini mungkin yang pengen saya tanyain, Ibu merasa sedang dekatkah dengan Allah atau sedang lagi jauh? Lagi jauh emang. Sebelum ke DLR tuh lagi jauh emang. Iya. Jadi kondisinya sebelum kenal dakwah lepas riba ini, kondisinya Ibu atau koneksinya Ibu dengan Allah itu jauh ya? Iya. Nah berarti setelah kenal DLR jadi dekat sama Allah, alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Ini yang selalu saya senang ketika saya di dakwah lepas riba ini, selalu keluarga-keluarga DLR atau umat-umat yang sudah teredukasi dengan dakwah lepas riba yang datang ke kita, alhamdulillah selalu memberikan respon yang positif. Itu yang ngebuat kita ini semakin semangat untuk melayani umat-umat untuk menyelesaikan permasalahan ribanya. Jadi makin banyak nih Bu teman-teman atau sobat DLR yang udah makin terbantu nih Bu. Dari Ibu pertama ada di kantor yang pertama, sekarang kita udah ada di kantor yang ketiga. Seperti itu, berarti dakwah kita ini berkembang nih Bu. Alhamdulillah. Ini juga mungkin berkat dari doa-doa Ibu ya dan teman-teman semuanya. Itu kondisinya dakwah lepas riba alhamdulillah semakin membaik. Jadi kondisinya itu ya semakin hari semakin banyak ceritanya Bu. Datang seperti gimana ya? Allah benar-benar memberikan kita jalan ini sangat terbuka sekali Bu. Kondisinya dari utang yang hanya mungkin berapa puluh juta sampai yang miliaran Bu. Seperti itu kondisinya, bahkan sampai ada rumahnya yang sudah dilelang dan lain-lain. Alhamdulillah setelah kenal dakwah lepas riba ya mungkin Ibu sendiri udah bisa ngecek atau ya karena kan Ibu selalu ngikutin sosial medianya ya, mulai dari utang rumah dan lain-lain sebagainya sampai kita ini melakukan investigasi ke rumahnya untuk memberikan perlindungan pertama agar kondisinya rumah ini tidak disita. Seperti itu Bu. Alhamdulillah karena Ibu juga ngikutin ceritanya dakwah lepas riba itu seperti apa, kita juga pengen tahu nih cerita Ibu sebelum kenal dakwah lepas riba. Kenapa sih Ibu ini ngambil utang riba? Hal apa yang membuat Ibu ini kok berani-beraninya ngambil utang riba? Itu yang kita pengen tahu. Bagaimana Bu? Awalnya sih dari saya pengen ngebangun rumah orang tua. Oh, cita-citanya pengen bangun rumah orang tua ya? Cuma jalannya salah. Padahal cita-citanya mulia tapi jalannya salah ya? Jalannya salah. Oke. Gitu. Terus? Jadi awalnya BRI saya ngambil BRI. BRI berarti dengan agunan atau enggak? Dengan agunan. Salahnya dengan agunan sertifikat rumah. Pengen ngebangun rumah, tapi minjem uang ke bank dengan agunannya rumah. Terus rumahnya itu lagi? Iya. Allahu Akbar. Itu salahnya di situ. Pengen ngebangun rumah, tapi itu berarti kondisinya Ibu di situ lagi keadaan sadar atau kena hipnotis nih? Gimana ya? Karena juga desakan orang tua karena juga rumahnya udah bocor atau apa, jadi mendesak gitu Mas. Gitu. Iya, saudara juga minjem ke saudara juga nggak mungkin, nggak bakalan dikasih. Jadi saya jalan satu-satunya ke bank. Oh, jalan satu-satunya gitu. ke bank. Iya. Berapa tuh Bu untuk kur itu sendiri? Itu awalnya dikasih pinjam 10 juta tuh. Terus ya? top up ke 50 juta. Top up ke 50. Iya. Oke. Gitu. Nah dari situ tuh akhirnya jadi merembet kemana-mana, ke Sope, gitu, pinjol, Kredivo, KTA, gitu. Karena dari situ awalnya. Dahsyat ya memang. Ini semakin nyata benar-benar bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu benar adanya ya. Kondisinya orang yang memiliki hutang riba ini hidupnya itu seperti orang yang kerasukan setan. Iya. Kehidupan hidup di dunia ini seperti orang yang kerasukan setan ya. Ibu berarti kan secara logikanya Ibu, kita pengen ngebangun rumah, tapi kita minjem rumah dengan yang kita
secara logikanya nggak masuk ya Bu ya. Tapi pada sebenarnya saat sih, itu iya. dilaksanain aja. Iya, dilaksanain Oh, Masya aja Allah. sih, Tuh, buat teman-teman di luar sana, ingat dipakai akal logikanya, ya dipakai akal logikanya untuk benar-benar mutusin untuk berhutang. Karena sudah banyak banget di lapangan yang terjadi orang yang berhutang ini ya, dan dia apalagi ngambil hutangnya hutang riba ya, itu sama sekali bukan merupakan solusi ke dalam kehidupan orang tersebut ataupun ke dalam finansial orang tersebut. Bahkan yang ada malah semakin runyam ya Bu ya. Masya Allah. Itu dampaknya tuh dari ibu meminjam hutang riba itu berarti sampai seperti apa tuh Bu? Ya dampaknya kayak sama pasangan berantem terus gitu. Terus anak saya sakit. Sama pasangan berantem terus. Iya. Berarti hubungan gak jadi nggak harmonis. Iya ya. betul. Anak sakit dulu. Allah. Memang setelah stop dari riba, ibu kenal dakwah pas riba, emang anak jadi jarang sakit? Jarang. Alhamdulillah. Oh, jadi benar-benar ya. Karena saya juga pernah dengar dari dokter Zaidul Akbar. Salah satu sumber utama penyakit yang ada di tubuh kita atau penyakit yang kita alami ini itu dari riba. Iya, benar. Bener ya? Saya ngalamin. Masya Allah. Terus kondisinya setelah ibu taubat dari riba, lepas dari riba, nggak ngerasain hal itu lagi? Enggak, alhamdulillah. Nah, saya pengen tahu nih, detik pertama ketika ibu datang ke kantor dakwah lepas riba terus dibantu oleh tim dakwah lepas riba, hal apa yang pertama kali ibu rasain? Kayak ngerasa alhamdulillah banget ada yang nolong gitu saya. Alhamdulillah ketemu sama DLR, ada yang nolong saya. Kayak bener-bener kayak ngasih solusi yang ibu rasain? Iya, solusi. Alhamdulillah gitu. Masya Allah. Nah, terus ibu nih kenal dakwah lepas riba ini tuh dari mana sih Bu? Saya awalnya ngeliat di IG, Mas. Oh, dari Instagram. Iya, nge-scroll kayaknya kok kayak keketuk hati saya gitu buat nge-DM DLR. Nah, pas nge-DM itu langsung direspon. Iya. Tumben banget tuh langsung direspon. Padahal biasanya lama tuh ya. Kita kalau ngeliat komen-komennya tuh sangat. Iya, ngeliat komennya kayaknya kalau yang sekarang katanya lama tuh nggak direspon-respon. Karena emang banyak banget nih permintaan atau direct message yang masuk ke kita ini, kondisi banyak sekali nih. Jadi ya kita juga sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk membalas satu persatu. Ya jadi buat teman-teman luar sana yang belum dapat balasan dari teman-teman dakwah lepas riba atau dari tim dakwah lepas riba, ditunggu aja ya. Dan satu lagi, perbanyak amalannya dan nganggap bahwa diri kita ini benar-benar lurusin niat untuk stop dari riba. Nah, karena sekarang udah berhubung azan maghrib, kita break salat dulu ya. Alhamdulillah, tadi kita sama-sama udah ngelaksanain sholat maghrib ya Bu ya. Masya Allah. Sekarang kita ingin benar-benar ibu ini menceritakan kepada kita bagaimana sih kinerja dari dakwah lepas riba dan bagaimana solusi yang diberikan oleh dakwah lepas riba terhadap permasalahan hutang riba ibu. Iya. Pertama-tama saya ngucapin terima kasih kepada DLR yang sudah membantu saya. Itu sangat membantu banget saya ketika saya itu datang ke rumah, selalu respon, alhamdulillah gitu. Terus kita juga sempat ketemu sama humasnya langsung datang ke rumah saya. Itu pas banget DC-nya juga datang ke rumah gitu, alhamdulillah gitu, tertangani semuanya sama humas DLR gitu. Alhamdulillah banget gitu. Benar-benar solusi sih menurut saya. Benar-benar solusi ya Bu. Wah, Masya Allah, kita juga senang dengar itu semua. Berarti satu persatu total utang ibu sudah makin tertutupi satu-satu ya. Sudah lunas ya, beberapa sudah lunas ya. Alhamdulillah. Berarti memang progresnya semakin baik ya Bu ya. Nah, alhamdulillah karena kita juga untuk mempersingkat waktu nih, di depan kita ini ada air zam-zam ya, kita sama-sama minum dengan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kondisinya kalau kita minum air zam-zam ini, kita madhab kiblat, kita baca Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, sekali minum, Alhamdulillah. Nah nanti terus dalam hati kita niatkan air zam-zam ini untuk cita-cita kita masing-masing. Contoh misalnya kalau saya ingin air zam-zam ini bisa bermanfaat untuk dapat meningkatkan kekuatan saya untuk mengamalkan agama ini. Seperti itu ya. Oke. Bismillah. Bismillah.
Bismillah. Alhamdulillah. Lega banget. Oke Bu, jadi karena benar-benar kondisinya Ibu benar-benar terbantu dengan adanya dakwah lepas riba. Berarti alangkah baiknya kita juga ngajak untuk teman-teman kita yang ada di luar sana untuk sama-sama stop utang ribanya ya Bu ya. Masya Allah, dengan kita mengucapkan tagline-nya dari dakwah lepas riba. Tagline-nya adalah dakwah lepas riba, solusi konkret masalah kredit. Kita bareng-bareng ya Bu ya. Oke, mari kamera di sana. 1, 2, 3. Dakwah lepas riba, solusi konkret masalah kredit. Barakallahu fikum.